sebuah laporan mengenai tanggapan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia seputar kenaikan upah minimum pekerja. Dan kini pemirsa, mari kita ikuti perbincangan khas Nuansa Pagi yang kali ini menengahkan Menteri Tenaga Kerja Abdul Latif dalam perbincangannya dengan rekan kami Chris Klana. Pemirsa, selamat mengikuti. Selamat pagi Pak Latif. Selamat pagi. Bapak barusan mengumumkan mengenai kenaikan upah minimum regional untuk tanggal 1 April mendatang. Setelah pengumuman itu bagaimana tanggapan dari masyarakat sendiri, baik pengusaha maupun pekerja? Luar biasa baiknya, banyak sekali mendukung, terutama pers nasional. Jadi pers membuat tulisan, tajuk, dan pendapat-pendapat yang hampir semuanya mendukung. Tokoh-tokoh masyarakat maupun para pengusaha dan pekerja itu sendiri. Jadi dilihat dari sana, dari tanggapan yang kita monitor sekarang, tampaknya kita tidak punya masalah yang serius di dalam rangka pelaksanaan upah minimum regional 1 April ini. Dan masyarakat secara umum sudah tahu. Tetapi nanti walaupun begitu tetap ada hal-hal yang belum bisa dilaksanakan atau ada beberapa pengusaha yang tidak melaksanakan. Tapi artinya dari pengusaha sendiri katanya sebutkan menyambut baik. Apakah itu murni mereka menyambut baik atau diam-diam mereka tidak akan menaikkan UMR? Saya tidak melihat dari pengalaman tahun yang lalu itu Jakarta saja misalnya sudah mencapai 99%, nasional sudah mencapai yang termonitor oleh kita. Jadi kami tidak melihat masalah, kecuali ya perusahaan ada Ibu, kalau mereka masih melakukan lagi? Tapi saya melihat bahwa yang melanggar itu 96% yang perusahaannya memang jelek, yang lain tuh malu tuh. Perusahaan dibawa pengadilan, dibawa ke polisi, diperiksa itu kan perkara upah pekerja kan malu. Dan budaya malu ini banyak di pengusaha kita karena itu hampir semua melaksanakan. Jadi lebih shock terapi untuk malu tadi. Dan tidak hanya itu, sebetulnya bukan hanya malu. Mereka sudah menyadari sekarang bahwa pekerja itu asetnya perusahaan gitulah. Itu bagian daripada faktor produksi yang mereka harus jaga. Karena itu banyak sekali dukungan perusahaan dan banyak mereka mengatakan, Pak, kami lebih dari itu. Yang sudah di atas itu gitu. Jadi tidak ada masalah. Nah, kalau gitu mengenai masalah upahnya itu sendiri Pak, itu standar upah minimum regional itu apa sebenarnya? Kita berpegang sebenarnya itu peraturannya itu kan diadakan tahun 50-an, 52 zaman kabinet Juanda dulu. Terus berkembang. Nah, dalam PJP 1 kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang luar biasa sesuai dengan GBHN dan tentunya sebagai pembantu presiden mandataris MPR kan pedoman kerja kita itu. Dan di GBHN itu disebutkan bahwa upah yang dikembangkan dalam PJP 2 dalam pelita 6 ini harus didorong menuju kebutuhan hidup minimum. Nah, kebutuhan fisik minimum saja belum tercapai pada waktu itu. Nah, ini kita kejar. Biasanya nggak ada standar secara konkret kebutuhan fisik. Jadi misalnya itu ada 38 items, makanan, pakaian, ya, dan kebutuhan lainnya. Misalnya itu sendal, itu masih hitung sendal jepit gitu loh. Jadi kebutuhan fisik itu dihitung setelah satu sendal jepit? Iya, sendal jepit misalnya setahun itu 2 potong. Sekarang nggak bisa lagi, orang kan udah pakai sepatu. Masa pekerja kita pakai sepatu sendal? belum dihitung ini ya? Belum dihitung kan. Misalnya pakaian, itu mesti belacu kan udah nggak dipakai lagi. Kita muji standarnya yang betul dong, katron atau sarung atau apa gitu kan. Tempat tidur juga jangan tikar pandan lagi lah. Jadi perhitungan yang dulu KFF itu masih itu daging itu masih tetelan gitu loh. Artinya masih sangat rendah kan? Masih rendah. Maka kami dorong untuk nanti kebutuhan hidup minimum. Nah, itu di sekitar antara 20% di atas. Kalau melihat dari untuk mencapai kebutuhan fisik minimum aja dulu itu kan mereka belum melaksanakan. Artinya memang pekerja kita begitu rendah sekali relatif. Ya, maka itu pemerintah melihat ini kan sekarang menaikkan. Jadi kan kita melihat ke depan lah. Dalam PJP 2 ini kan pembangunan sumber daya manusia. Nah, salah satunya ini tapi kalau lihat kemampuan pengusaha sendiri Latif, yakin nggak mereka harusnya bisa laksanakan? Analisa saya harusnya bisa. Karena cost-nya dari cost structure, dari struktur ongkos itu pekerja biaya buruh itu labor cost itu di bawah 10%. Kalau toh dinaikkan 1-2% itu kan itu range-nya itu antara 6, 7 sampai 9%. Kalau dinaikkan katakanlah rata-rata 20%, itu kan antara 1,4 sampai 1,8%. Itu kan nggak ada arti apa-apa. Sementara biaya bahan baku dan bahan penolong itu mencapai dari 70 sampai
83%. Tapi ada nggak alasan dari pengusaha kenapa mereka relatif tidak cepat melaksanakan sendiri atau enggan? Saya lihat perusahaan-perusahaan yang baik melakukan Oh, iya. tuh. Jadi yang umumnya tuh melaksanakan, maka tuh tidak begitu ramai. Yang ramai ini yang mereka yang bandel-bandel kan sampai timbul unjuk rasa. Tapi begitu unjuk rasa dibayar juga tuh. Artinya sebenarnya ada. Ada dan bisa gitu loh. Tapi kalau komentar-komentar yang menyatakan bahwa pengusaha susah melaksanakan karena ada pungutan liar dan segala macam itu hanya alasan bagaimana Pak Latif? Makanya saya tanya apa relevansi antara labor cost dalam cost structure dengan biaya pungli gitu loh. Ya, mungkin biaya pungli itu memang labor cost dipakai untuk biaya pungli ini. Jangan buruhnya ditekan gitu kan. Itu yang kami nggak setuju. Jangan buruh ditekan. Punglinya yang ditekan, jangan biaya buruh gitu loh. Pengusaha juga harus bersama-sama berani bersama-sama pemerintah untuk kita menghilangkan biaya pungli. Maka sebetulnya keterbukaan itu harus ada sekarang. Kita kan menuju pemerintah bersih dan berwibawa. Nah juga pungli itu ada di mana? Misalnya departemen yang kami pimpin. Kami minta para pengusaha kalau ada pungli itu sebut supaya kita tidak. Kan misalnya di lalu lintas yang kami lihat kemarin yang lalu pelaksanaan undang-undang lalu lintas secara kebetulan satu truk di stop. Pungli indah juga tidak mengenakan biaya pungli di jalan. Ya dia melanggar. Muatannya tinggi. Coba muatannya nggak tinggi kan dia tidak bisa dipungliin dan dia juga tidak mau. Artinya dari pihak pengusaha sendiri ada unsur pengusaha melanggar aturan. Nah ini yang sebetulnya yang harus jangan dilakukan. Jadi ini saya katakan selalu jangan bertepuk sebelah tangan gitu. Dan saya sebagai menteri juga ada yang ojok-ojok macam-macam. Saya nggak mau tegas. Kamu jangan main-main. Nah kalau ini kita lakukan juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha kemudian diajak disebutkan pungli, ini kan tidak fair. Artinya kalau melihat ini hanya sekedar alasan dicari-cari ya. Saya pikir begitu, karena itu juga dari pihak pengusaha juga harus ada keberanian untuk menolak kalau memang adanya pungli. Dan kalau adanya pungli sebut. Kita kan punya lembaga, itu dari Wapres. Di departemen ada irjen apa segala. Sampaikan bila perlu, sampaikan kepada menteri yang bersangkutan. Tapi harus jelas. Dan memang ada di kami. Kami tindak, dan misalnya dalam kaitan dengan pembayaran jam sostek. Kami mendapat surat dari pekerja. Wah kami tidak. Mungkin hanya bagian dari Depnaker, tapi mungkin secara keseluruhan dari departemen lain. Saya menawarkan sebagai menteri, sebagai tentunya pembantu presiden, kalau memang ada teman-teman pengusaha merasa dipungliin, kalau misalnya departemen teknisnya dia lapor nggak jalan, saya bersedia membantu. Kenapa tidak? Kita kan sama-sama ingin memperbaiki keadaan, dan kita harus berani dan mau melakukannya demi kebaikan usaha kita. Kita kan ingin mengadakan pemerintah yang bersih. Cuman kadang-kadang juga tidak fair buat pungli-pungli. Ada pungli yang mana gitu. Buka saja sekarang. Jangan ragu-ragu dan kita harus berani melakukannya. Jadi pemerintah bersih itu tidak hanya datang dari aparat pemerintah, dari dunia swasta dan masyarakat. Maka kami menghimbau kepada masyarakat bila ada para perusahaan atau pekerja yang upahnya tidak dilaksanakan, mau diberitahu kepada para pejabat di Dapnaker di daerah dan kami yakin kita akan memperbaikinya. Pemogokan yang juga akan terjadi udah diantisipasi ya? Mogok hampir tiap hari tetap ada, macam-macam kasusnya kan. Kemarin misalnya di Surabaya, itu perusahaannya tuh bangkrut, dia lari, dia nggak bayar, dia punya gaji dan PHK. Ya memang kalau tiap perusahaan susah kan tiap ada, jadi jangan dianggap mogok itu karena UMR, macam-macam kasusnya, yang dijemur lah kasusnya. Jadi perkara mogok tetap ada, cuman kasus mogok itu apa gitulah. Nah maka kami harapkan para pengusaha maupun pekerja ciptakan suasana harmonis dalam suasana kerja tadi. Yang terakhir mengenai masalah rasio atau perbandingan antara upah minimum atau upah terendah dengan upah tinggi di suatu perusahaan, itu yang baik sebetulnya yang cukup aman atau relatif objektif seharusnya berapa? Ini begini, ini kan teoritis, ya kan, jadi ada bermacam-macam pendapat, misalnya di Jepang antara 1 banding 50, ada yang 1:26. Ini kita belum melakukan, terus terang kita belum melakukan. Bayar lebih, dia a matter of time, dia bakal kena sendiri gitu. Oke, terima kasih Pak Latif. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Bapak Abdul Latif, Menteri Tenaga Kerja. Semoga bincang-bincang ini bisa menjelaskan mengenai pentingnya kenaikan upah minimum regional. Sekian dan terima kasih atas perhatian pemirsa. Terima kasih pula rekan Chris Klana dan pemirsa, demikian tadi perbincangan khas
nuansa pagi untuk kali ini seputar masalah kenaikan upah minimum regional. Dan pemirsa, sesaat mendatang kami akan kembali menyampaikan laporan olahraga tentu saja bersama Roni Kusuma, akan tetapi setelah yang berikut ini.